Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan sebuah kegembiraan bagi kami berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, guru-guru kami. Dan kami harus akui bahwasanya apa yang kami dapatkan saat ini tidak lepas daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang waktu kecil kami diajar. Dan mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu dijelaskan berkenaan dengan 3 orang yang akhirnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang akan ditanya itu dalam riwayat hadis tersebut, yang pertama adalah ustushhida fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh dalam sebuah peperangan dan dia mati syahid. Kemudian yang kedua adalah man ta'allama ilman, orang yang belajar membaca Al-Quran, itu juga akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ketiga adalah orang-orang yang anfaqa fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Ketiga orang ini ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Allah kepada mereka adalah, apa sebenarnya yang kalian lakukan di muka bumi? Maka ketika orang-orang yang mati syahid ini dihadapkan di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di muka bumi? Maka jawaban mereka adalah, ya Allah, kami adalah orang-orang yang berjuang memperjuangkan agamamu dan kami mati di jalan tersebut. Tetapi setelah itu muncul pertanyaan dari Allah kepada mereka, apakah kamu lakukan itu untukku? Kemudian akhirnya orang itu menjawab, ya, kami lakukan itu untukmu. Tetapi setelah itu jawaban dari Allah untuk mereka adalah, kadzabta, kalian pembohong. Karena sesungguhnya kalian lakukan itu adalah agar kalian dikatakan sebagai jagoan, pahlawan. Kemudian setelah itu Allah menyuruh kepada malaikatnya, malaikatku ambil dia, lemparkan ke dalam api neraka. Orang kedua dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah dia ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kalian lakukan di muka bumi? Kemudian dia pun mengatakan bahwa sesungguhnya ya Allah, engkau berikan kepada kami kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan tersebut saya ajarkan kepada orang-orang siang dan malam. Pertanyaan yang sama diberikan oleh Allah kepada mereka, apakah engkau lakukan itu karena aku? Kata mereka, ya, kami lakukan itu untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kalian juga pembohong. Akan tetapi kalian lakukan itu semuanya liyuqal annaka alimun au qari'un. Engkau lakukan itu semuanya agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, engkau dikatakan sebagai qari, pembaca Al-Quran. Malaikatku ambil dia, lemparkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga datang, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama. Apa yang engkau lakukan di muka bumi? Dia pun menjawab, ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan kepada kami harta, dan dengan harta itu kami berinfak di jalanmu ya Allah. Pertanyaan yang sama diberikan Allah kepada mereka, adakah engkau lakukan itu karena aku? Kata mereka, ya, kami lakukan itu untukmu. Tetapi kata Allah, kadzabta, kalian juga pembohong, tetapi sesungguhnya kalian lakukan itu agar kalian dikatakan sebagai seorang dermawan.
malaikatku ambil dia, lemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini memunculkan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh 3 orang itu adalah bentuk kemaksiatan atau bukan? Maka jawaban yang kita akan dapatkan tidak. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwasanya berjihad di jalan Allah adalah merupakan satu kemaksiatan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa mengajarkan ilmu itu merupakan sebuah kemaksiatan. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa sesungguhnya berinfak di jalan Allah itu adalah merupakan kemaksiatan. Tetapi kenapa mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka? Niatnya yang salah. Niat yang salah. Karena itulah di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat daripada niatnya, dan sesungguhnya manusia akan dilihat dari apa yang dia niatkan. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama yang perlu untuk kita tanyakan di dalam diri kita, apakah betul kita mengerjakan itu semuanya karena Allah atau bukan? Karena salah satu penyakit terbesar yang akan muncul dalam diri seseorang adalah hubbus syuhrah. Hubbus syuhrah itu kalau bahasa Bugisnya lo diasem. Mau ditahu. Dan inilah yang menjadi penyakit hati yang terbesar. Yang biasanya di dalam bahasa agamanya dinamakan dengan riya. Riya itu kalau seandainya amalan yang dia lakukan ingin dilihat oleh orang. Ataupun dinamakan dengan sum'ah, kalau amalan yang dia lakukan ingin didengar oleh orang, dan manusia lemah di dalam hal ini. Terkadang iblis masuk dalam hal ini. Mungkin saja sebagai seorang ahli ibadah, iblis tidak mengganggu kita dari sholatnya, karena mungkin orang itu melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Ketika kita berpuasa, iblis tidak bisa mengganggu kita agar kita batal dalam puasa kita. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, mungkin iblis tidak bisa mengganggu kita karena ibadah yang kita lakukan itu khusyuk karena Allah. Tetapi iblis bisa masuk dari jalan yang bernama riya ini. Bisa masuk dalam jalan tersebut. Ketika kita melaksanakan sholat, makanya para ulama ketika ditanya, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan riya itu? Ulama tersebut mengatakan, ayyusalliya salatan, seseorang melaksanakan sholat sendirian dia. Ketika dia tidak ada yang melihatnya, dia melaksanakan sholat sendirian, bacaannya pendek-pendek, tetapi ketika ada orang yang lewat kemudian melihatnya, maka setelah itu dia memperpanjang bacaannya, maka itu sudah bagian daripada riya. Dan itu adalah sesuatu penyakit yang sangat kronik. Kenapa? Karena ketika keikhlasan di dalam beribadah tidak ada, maka yang ada adalah seluruh amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan itu disampaikan oleh para ulama, bahwa sesungguhnya ayat ini mengandungi pemaknaan bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah dia tidak menyekutukan Allah, berarti dia ikhlas melakukan ibadah tersebut karena Allah. Kemudian yang kedua, ya'mal amalan salihah, yang artinya amalan yang dia lakukan sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin belajar dari seorang sahabat Nabi yang bernama Aid Al-Qarni. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Aid Al-Qarni ini adalah seorang, bukan sahabat Nabi sebenarnya, tapi dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menyebut namanya. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, Nabi sebut namanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kalau seandainya ada kafilah dari Yaman datang berhaji setelah saya tidak ada, cari seseorang yang bernama Aid Al-Qarni, karena sesungguhnya doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya mencari kafilah dari Yaman, adakah seseorang yang bernama Aid Al-Qarni. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dicari. Sahabat bertanya, mana Aid Al-Qarni? Semua bertanya. Sampailah pada akhirnya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Umar bin Khattab teringat pesan Nabi, kalau ada kafilah dari Yaman, cari seseorang yang bernama Aid al-Qarni. Tidak dikenal oleh manusia, tidak dikenal oleh orang, tetapi dia dikenal oleh Nabi. Dia tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang dikenal di langit, tidak perlu menjadi manusia-manusia yang dikenal di dunia. Karena itulah keikhlasan penting. Apalagi di zaman saat ini, media sosial di mana-mana, Pak. Dan ini yang kadang-kadang menjadikan keikhlasan itu hilang. Baru selesai sholat tarawih, foto. Alhamdulillah, selesai 11 rakaat. Mau buka puasa, sunnah Kamis, foto lagi. Alhamdulillah, hari ini berbuka dengan ini. Untuk apa? Manusia tidak perlu kita perlihatkan ibadah kita. Untuk apa? Alhamdulillah, baru selesai 7 putaran tawaf. Alhamdulillah bisa. Tidak perlu. Tidak perlu. Toh Allah juga tidak perlu ibadah kita sebenarnya. Dan manusia juga tidak perlu untuk mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi seberapa ikhlas kita melakukan, itu yang akan menjadi ukuran diterima tidaknya ibadah kita. Itu yang akan menjadi ukuran diterima tidaknya ibadah kita. Makanya saya katakan tadi, ulama-ulama terdahulu itu sangat takut kalau seandainya muncul yang namanya riya di dalam dirinya. Sampai-sampai para ulama-ulama terdahulu ketika banyak orang yang ada di majelisnya, dia biasa tinggalkan. Ketika ditanya, kenapa engkau tinggalkan? Saya takut riya, kata dia. Saya takut riya. Maka ketika amalan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Karena yang menjadi tujuan kita dalam beramal ini adalah Allah, bukan manusia. Yang menjadi tujuan kita beramal ini adalah Allah. Maka saya katakan, hanya orang ikhlas yang tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Hanya orang ikhlas yang tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Kenapa dia tidak akan pernah kecewa? Karena bukan mata manusia yang memandang dia. Dia tidak mencari pandangan manusia. Dia tidak mencari ridho manusia. Terserah manusia mau bilang apa. Yang penting yang dia lakukan karena Allah. Ini yang perlu untuk kita tumbuhkan di dalam diri kita. Karena yang namanya ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah yang namanya ikhlas ini. Sampai-sampai ulama yang besar sendiri, Abdullah bin Sirin itu sampai mengatakan, alashtu niyata akthar min 40 sana. Saya berusaha untuk memperbaiki niat saya lebih daripada 40 tahun. Karena tidak sembarangan memperbaiki niat itu. Tantangannya banyak. Ketika kita menginfakkan harta dengan jumlah yang banyak misalnya, kita kasih kepada panitia Masjid Nailul Maram. Ini saya punya infak berapa? 50 juta. Tapi nanti kalau diumumkan cukup katakan hamba Allah. Ya, hamba Allah. Sejak itu iblis sudah berbisik, Pak. Sudah berbisik iblis. Katakanlah, kamu kan yang paling besar infakmu. Ketika dibacakan fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian, 50 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 100 ribu, tiba-tiba fulan bin fulan 50 juta. Itu yang akan terusik adalah orang yang berinfak. Iblis masuk dari situ itu. Sudahlah, bilang saja kalau kamu yang infakkan 50 juta, tanpa terasa di samping kirinya ada dia langsung colek misalnya kan. Kamu tahu siapa yang 50 juta itu? Tidak, saya itu. Kan sudah tidak ikhlas akhirnya. Karena ingin ditahu. Maka ada pelajaran yang terbesar yang kita ambil dari seorang panglima Islam yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini, Pak, adalah seorang panglima yang pernah mengalahkan Nabi pada waktu perang Uhud. Ya, saya kira semua tahu ini. Dan Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima yang senantiasa memenangkan peperangan. Perang apa saja yang diikuti oleh Khalid bin Walid ketika beliau menjadi seorang panglima berakhir dengan kemenangan. Walaupun jumlahnya sedikit, semuanya berakhir dengan kemenangan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Di zaman Abu Bakar, dia menjadi panglima yang tertinggi. Panglima tertinggi dan senantiasa mendapatkan yang namanya kemenangan.
Di situ akhirnya orang-orang muncul perkataan begini, pokoknya kalau Khalid yang jadi panglima pasti kita menang. Pokoknya itu sudah kata-kata begitu itu bisa membahayakan itu. Bisa membahayakan itu. Pokoknya kalau Khalid bin Walid yang jadi pimpinan, kita pasti menang. Ini sudah membahayakan ini, bahaya. Bahaya ini dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika akhirnya dia menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an menjadi seorang khalifah. Yang pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu menurunkan posisi Khalid bin Walid dari panglima tertinggi kaum muslimin menjadi tentara biasa. Seorang panglima tertinggi, kalau sekarang mungkin Panglima Andika ya, panglima tertinggi kaum muslimin. Kemudian setelah itu tiba-tiba diturunkan pangkatnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi panglima biasa, bukan panglima, menjadi tentara biasa. Menjadi tentara biasa. Jadi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peperangan itu ada panglima, ada yang memakai kuda, ada yang memakai onta, kemudian ada yang berjalan kaki. Itu strata, ya. Strata pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Khalid bin Walid dari seorang panglima tertinggi kaum muslimin menjadi seorang tentara yang berjalan, tentara biasa. Ketika dia mendapatkan perintah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sudah, kamu sekarang turun. Kalau dulu kamu adalah seorang panglima tertinggi, sekarang kamu turun menjadi seorang tentara biasa. Apa dia katakan? Sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taati. Berangkat sebuah pasukan di mana di dalamnya ada Khalid bin Walid yang dulunya seorang panglima tertinggi kaum muslimin, sekarang dia menjadi tentara biasa, berjalan bersama para pasukan kaum muslimin yang lainnya. Dia berjalan sebagai seorang tentara biasa sehingga ada pasukan anggota pasukannya dulu itu bertanya sama dia, "Ya Khalid, dulu kamu sebagai seorang panglima kami dan kamu adalah orang yang sangat hebat, tapi sekarang kamu berjalan bersama kami, kita setara sekarang. Kenapa? Kenapa kamu tidak minta kepada Umar agar jangan menjadi tentara biasa, ya paling tidak diturunkan sedikit lah?" Jawaban daripada Khalid bin Walid pada saat itu apa? Ketika saya menjadi panglima, saya berjuang bukan karena Abu Bakar, saya berjuang bukan karena Umar, saya berjuang karena Allah. Dan ketika saya menjadi tentara biasa saat ini, saya juga menjadi tentara biasa bukan karena Abu Bakar, bukan karena Umar, tetapi saya menjadi tentara juga karena Allah. Tujuan saya mati syahid, bukan mati untuk dapatkan nama. Pelajaran yang terbesar. Beginilah akhirnya kita menata hati. Jangan sampai muncul yang namanya ria, sum'ah di dalam diri kita. Karena kalau dua penyakit ini sudah ada di dalam hati, Pak, Masya Allah, susah. Kadang-kadang kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena bukan Allah yang menjadi tujuan kita. Dan ingat, ria itu sangat tersembunyi. Ria itu sangat tersembunyi. Bahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan bagaimana tersembunyi ria. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ria itu lebih tersembunyi dari perjalanan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Nampak tidak? Tak nampak. Karena itu, kalau orang Melayu mengatakan tepuk dada, tanya selera. Artinya, kalau seandainya Anda akan melakukan sesuatu, pastikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak kecewa. Agar kita tidak kecewa. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.